Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu Mawada. Waalaikumsalam Bu Vivi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kita mulainya jam 8. Iya Bu. Tapi belum masuk. Kak Warno, Bu Yur. Ya, silakan aja. Kalau udah ready kita mulai. Oh ya, katanya Bu ada satu handphone yang lagi hang, jadi mau dipakai sebentar. Ya, nggak apa-apa, disiapkan aja. Ya, kasih ya Bu Vivi. Ya, lanjut. Baik Bu. Nah, oke, kita mulai sayangnya. Alam. Ya, enggak. Belum belajar, mungkin kita belum ada di bawah masing-masing. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, udah siap untuk belajar? Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa aja? Rido sakit ya? Aira? Pulang kampung ya? Oke, Rido dan Aira. Yang lain ada semua ya lengkap? Oke, anak-anak ibu, kelas kita sudah bersih. Nah, itu masih ada sampah. Coba kutip dulu sampahnya, nak. Tolong, nak, buang ke tong sampahnya. Sudah? Daci-daci sudah bersih semua? Sudah? Baik, makasih, Baik. Nah, sekarang kita ulang yang pelajaran kemarin. Sama-sama ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem apa? Sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Ya, sistem untuk mengatur pembuangan zat sisa pada tubuh. Kemudian sistem ekskresi organnya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, kalian semalam sudah mengerjakan untuk proyeknya dan juga LKPD-nya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk langkah selanjutnya, presentasi dan juga nanti penguatan serta evaluasi. Baru setelah itu kita akan melaksanakan pretest, kemudian kalian akan mengisi angket untuk yang observasinya ya, evaluasinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita nanti akan Ibu sampaikan. Sekarang coba kalian lihat gambar di depan. Kenapa dia di Bapak ini? Ngapain? Kebelet mau buang air kecil. Nah, apakah kalian pernah mengalami ini? Pernah. Kira-kira kenapa kita seperti ini? Kalau kebelet pipis itu rasanya gimana? Terdesak, ya kan? Terus rasanya mau ke kamar mandi, ya kan? Tidak bisa menahan lagi. Itu kenapa? Artinya apa? Ada yang tahu? Kenapa kita bisa kebelet ingin buang air kecil?
Karena kenapa, Simon? Ya, benar. Jadi kandung kemihnya penuh. Jadi kita normalnya itu kandung kemih akan penuh kira-kira 2 gelas cangkir itu ya. Nah, kalau sudah penuh maka akan alarm dalam tubuh kita, saraf kita ya kan. Si kemih ini akan mengirimkan alarm ke tubuh, sinyal ke tubuh bahwasannya urin itu harus dikeluarkan. Nah, itulah yang akan kalian paparkan nanti, bagaimana proses pembentukan urin. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita masih sama ya seperti kemarin. Jadi melalui diskusi dan pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi macam organ ekskresi dan zat sisanya. Kemudian dapat menganalisis mekanisme pembentukan urin dengan tepat dan menyajikan karya berupa sistem ekskresi manusia khususnya ginjal dengan benar. Nah, penilaiannya kemarin Ibu sudah menilai untuk diskusinya ya. Nanti akan Ibu nilai untuk presentasi kalian, kemudian penilaian produknya dan juga penilaian LKPD yang sudah kalian kerjakan, serta nanti juga penilaian post test di akhir pembelajaran nanti ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kira-kira sudah selesai? Sudah? Sudah. LKPD juga sudah selesai? Siap untuk presentasi? Siap. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 1, silakan. Maju, Kak. Yuk. Pertanyaan. Ini catat. Ayu. Ini handphonenya bagikan. Yang mana? Ini. Ini. Kasih Wasti. Ya, bagikan aja semua. Bagikan semua. Nih, ambil handphone. Handphonenya bisa diambil dulu ya. Ya, cepat. Ini punya kalian? Kalau sini aja kok. Enggak, satu kan. Ya. Oke, silakan. Yang lainnya handphonenya disimpan dulu. Disimpan. Nanti ketika post test baru. Bisa? Ayo, simpan Kak. Bang. Silakan kelompok 1 mulai. Perhatikan temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Pakai mic, Kak. Nggak kedengaran nih, Bu. Semua harus pakai mic. Nggak bisa. Harus pakai. Ya? Udah, ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan dari kami. Nama saya adalah Putri Retno dan sebelah saya adalah ini. Saya adalah
pelan-pelan dulu. Ya. Selesai kemudian kita sistem energi baru mampu mati ginjal dan kemudian kita mampu mengeluarkan sistem sampah metabolisme dari tubuh. Karena zat yang ada di dalam tubuh Yang kuat suaranya ya. Yang kuat. tubuh adalah zat yang ada di dalam tubuh akan menumbuh dan menjadi racun dalam tubuh. Mm-mm. Bagaimana cara kerja alat? Hah? Yang disambungkan ke mesin sehingga dapat melakukan racun dalam tubuh dengan jarak mengontrol tekanan darah dan menyebabkan Yang lain perhatikan temannya yang sedang presentasi. Ayo. Eka. Penambahan zat dan yang gambarkan struktur ginjal berikut. Ya, struktur ginjal. Yaitu yang nanti Kemudian yang relatif, yang nanti Oke, lanjut. Karena kita berada pada kondisi tubuh yang dingin, tubuh kita akan Ya. Nah, kemudian apa yang sudah kalian buat? Poster. Nah, silakan posternya. Itu posternya, Randy. Ya, bacakan. Siapa yang bacakan? Simon. Ya. Perhatikan poster temennya. kemudian tidak mau
Biji. Sulit. Terus Roman, Tulus, Kontortus, Terus apa? Ya volumenya jadi kecil. Yang mic. Yang mic. Ini mic volume. Ini. Ini treble gangguan. Volume ini. Udah paling kecil ya kan? Volume ini. Di sini juga nggak? Udah. Ya. Beberapa penyakit yang disebabkan gangguan pada indeks pneumonia yaitu itu terdapat maupun diabetes hematuria yaitu protein radang pada intelnya disebabkan oleh nephrolitis yaitu tangan pada hewan di kendaraan infeksi protein Bersama dengan urin. Oke, ya. Lanjut. Sebelum lanjut ya. Kok suara ibu nggak keluar ya? Coba Pak. Oke, sebelum lanjut, coba semuanya tepuk semangat, tahu kan? Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, lanjut silakan. Lanjut. Karena selesai ya. Ya. Sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Wasti dari kelompok 3. Berapa lama proses pembentukan urin? Ya, pembentukan urin berapa lama Wasti? 9 sampai 10 jam. Ada lagi? Ada? Oke, cukup. Coba tutup. Oke. Nah, sekarang lihat ke depan. Ini hasil jawaban mereka. Yang satu lagi adalah posternya ya. Jadi, ada berapa tadi? Organ sistem ekskresi ada berapa? Ada 4. Apa aja? Ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kemudian lihat itu. Untuk posternya mengenai ginjal. Jadi namanya poster tuh ada gambar dan juga ada teks sebagai informasi.
Jadi ada berapa untuk proses pembentukan ginjal? Ada berapa proses, Nak? Yang harus dilewatinya? Untuk proses pembentukan urin. Ada tiga, apa aja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di mana? Glomerulus, menghasilkan urin primer. Kemudian reabsorpsi terjadi di mana? Tubulus contortus proximal, menghasilkan apa? Urin sekunder. Yang ketiga apa? Augmentasi terjadi di mana? Tubulus contortus distal, menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian masuk ke mana? Tubulus proximal, baru melalui ureter urin akan dikeluarkan. Oke. Nih, pegang ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kita panggil kelompok kedua. Masih dengung. Ini dimatikan, tapi masih dengung. Masih dengung. Ini nggak hidup. Nah, maksudnya ini suara saya pun nggak keluar. Suara saya nggak keluar. Mbak, ini kah? Iya, itu kan karena pakai mic. Tapi kalau di kelas nggak keluar. Volume mic-nya. Coba, Pak. Tes. Oke, tes. Nah, lanjut aja, suaranya kuat ya. Tes, tes, tes. Dah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, mulai. Bingung-bingung ya. Ya, perhatikan temannya di depan. Coba. Dimulai dengan memasukkan jarum darah pasien ini menghubungkan aliran darah untuk produksi darah. Yang kuat suaranya Kak, nggak dengar. Harus menarik dan flatter. Bagi menarik, kita untuk bagian ginjal yang beraktivitas ginjal bisa adalah sebagai jalan bagi uretnya untuk lanjut pergi. Medula berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa uretnya keluar dari ginjal. Korteks fungsinya untuk melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal yang terpisahkan. Arteri renalis fungsinya untuk membawa darah ke ginjal. Renalis fungsinya untuk membawa darah yang ditarik dari ginjal kembali ke jantung. Ureter fungsinya untuk membawa urinnya dari ginjal ke jantung. Urin, bukan urene. Utaris disalib di dalam terus
sehingga hanya zat yang terlarut dalam darah seperti air, garam, amonia, urea, dan gula. Ya. Absorpsi tahapan menghasilkan urin sekunder dan terletak di tubulus contortus proximal. Fermentasi terjadi penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin primer di tubulus contortus. Hadap sini, Bang. Nggak nampak. Hadap ke depan. Ha. Sini, sini. Infeksi dalam tubuh yang menyebut kedekatan letak di belakang perut atau abdomen. Cik. Dalam ginjal ada yang Jalan ke depan itu sih. Apa-apa, nggak apa-apa nih. Sambil ngeliat orang ini ekspresi. dan struktur ginjal yaitu konsen, medula, dan ganglion. Organ-organ dalam ginjal ada tiga, yaitu kulit, korteks, tempat penyaringan darah, tubuh tempat penampungan fluid, dan leher tempat penampungan fluid sementara. Lalu penyakit yang disebabkan oleh ginjal, gagal ginjal kronis, infeksi ginjal, gagal ginjal akut, batu ginjal, dan tumor ginjal. Tahap pembentukan urin ada tiga, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan fermentasi pembekuan. Ya, dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 2. Lanjutlah. Teman-teman ada yang ingin menanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya? Berapa banyak urin yang dikeluarkan tubuh dalam satu hari? 1,8 liter. Tergantung ya, ada tergantung Ibu tambahin ya. Itu tergantung berat badan dan juga tergantung berapa banyak kamu mengkonsumsi makanan dan minuman. Biasanya 1 sampai 1,8 liter dalam sehari. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Coba tanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di sini ya? Nah, kelompok 2 ini buat apa? Buat mind mapping ya. Mind mapping berarti ada percabangan-percabangan. Intinya di sini apa, ginjal. Kemudian ada cabang pertama apa ini? Struktur ginjal. Terdiri atas ada berapa? Ada korteks, medula, dan pelvis. Kemudian ada di dalam medula ini ada nefron, ya. Nefron itu adalah struktur dan fungsi yang terkecil dari ginjal. Kemudian ada tahap pembentukan urin ya, Bang ya, Kak. Nah, kemudian oke, bagus ya. Jadi kalau urin primer ini apakah sudah bisa dikeluarkan? Belum. Kenapa? Masih ada apa? Masih ada? Kenapa? Sudah bisa dikeluarkan? Belum. Kenapa? Masih ada zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya glukosa. Apa lagi, Kak? Asam amino. Kemudian asam amino. Apa lagi? Protein dan sebagainya. Jadi masih ada di situ sedikit. Oke, bisa? Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Dikumpul ya, Nak, hasil tugasnya. Tadi kelompok 1 juga dikumpul ya. Sini. Nanti setelah ini foto per kelompok ya.
dengan hasil tugas ini di foto berkelompok. Oke, lanjut kelompok 3, silakan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya. Ayo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mati, Pak. Pantesan. Mati ya? Jika sistem kreasi Kan dia bocor. hati dan kulit Tadi ganti, baru diganti. metabolisme dari tubuh, maka dampaknya akan meracuni tubuh dan akan menyebabkan penyakit. Ini apa masuk airnya, Pak? Ada air masuk. Cara kerja hemodialisis adalah dimulai dengan memasukkan jarum ke pembuluh darah pasien guna menghubungkan aliran darah tubuh ke mesin cuci darah. Ginjal terdiri dari 3 daerah, yaitu kulit, korteks, kulit ginjal, medula, dan rongga ginjal. Ginjal terdiri dari 3, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Oke, lanjut. Karena aliran darah mengalir melalui pembuluh darah yang sempit, tekanan darah pun meningkat. Imam, Menanggapi peningkatan tekanan darah, tengok di depan. ginjal pun bekerja untuk menyaring kelebihan cairan dalam darah untuk mengurangi volume darah. Nomor 1, filtrasi. Betul ini. Pada saat ini, darah disaring di glomerulus sehingga hanya zat yang terlarut dalam darah seperti air, garam, amonia, urea, dan gula yang masih tersisa. Hasil tahap ini berupa urin primer. Reabsorpsi. Pada tahap ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, garam, dan gula untuk Matikan. kontortus maksimal. Yang bagus dulu ya. Augmentasi. Pada tahap ini jadi bahkan dan tidak diperlukan oleh tubuh dengan primer di tubuh kontortus sehingga membentuk sekunder. Urut sekunder dari tubuh kontortus akan turun saluran atau tubuh elektrikus dari saluran ini memasuki tablik finalis lalu mengalir ke ureter atau kening. Sistem ekskresi adalah hubungan dalam kita pada hidup seperti CO2 yang rajin menggunakannya. Sistem ekskresi terdiri dari organ paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran tersisa metabolisme dan tubuh. Organ ekskresi terbagi menjadi hal, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan sistem ekskresi pada manusia. Ginjal menyaring limbah dan darah dari darah. Limbah yang menyaring urea, darah, dan pilihan air. Dan kemudian akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Kulit mengeluarkan keringat. Mengejar keringat ini hasilkan keringat yang mengandung air dalam dan zat lain yang tidak perlu mereka keluar dari tubuh melalui pintu kecil. Keringat juga membantu mendinginkan tubuh.
Hati mengeluarkan urea yang maju dan kalsium. Maju merupakan cairan di luar beraktif dengan pH 7 sampai 6 yang mengandung kolesterol dalam kelenjar. Garam pada pigmen yang disebut bilirubin dan Biliverdin. Bilirubin dan biliverdin. Kandungan CO2 yang merupakan produk limbah dari respirasi seluler dan sisa-sisa dan sel-sel di seluruh tubuh. CO2 yang dibuang air. Tadi yang jawab kelompokan siapa? Fatifah. Putri kan? Elektis dengan di bawah ini masih bawah berikut masih struktur tingkat merupakan bagian yang berbentuk cangkir berfungsi menghasilkan cairan belum ini berguna membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung memberikan ginjal dan membunuh Proses pembentukan urin. Filtrasi suatu Filtrasi. proses campuran estrogen antara Sudah yang bagus saya. Sudah yang bagus. Sudah yang bagus saya. Sudah yang bagus. Tegak. Filter akan menurunkan iodida tetapi menahan partikel padatan. Filtrasi memisahkan bodi atau partikel padat dari film lidah dengan menggunakan media penyaringan saringan. Reaksi merupakan proses perpindahan cairan dari pembuluh penalis menunjukkan ke pembuluh darah yang mengelilingi, yaitu kapsir, tubar, sel-sel pembuluh penalis secara aktif Transport aktif. Reabsorpsi. Yang terdapat pada urin primer, di mana terjadi reabsorpsi tergantung dengan kebutuhan. Augmentasi atau teknologi adalah tahapan akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan ekstraksi dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubuh dista dan kumpulan. Ya. Penyakit pada ginjal, infeksi ginjal, batu ginjal, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, nefropati, nefritik, tumor ginjal. Infeksi ginjal disebabkan serangan dari bakteri. Meski begitu, infeksi ini juga bisa dipicu oleh virus atau jamur. Namun hal itu jarang terjadi. Batu ginjal adalah masalah pada organ ginjal yang disebabkan oleh tingginya kadar disebabkan kristal dan amorin, yaitu asam urat, kalsium oksalat, dan zat ini sudah dihancurkan oleh cairan pada urin. Dengan ginjal akut disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi, berat atau shock, infeksi pada sembilan dan
Gagal ginjal disebabkan oleh beberapa jaringan ginjal yang dimiliki oleh penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Nefropati diabetes adalah kondisi di mana ginjal mengalami komplikasi akibat diabetes mellitus. Kondisi ini dapat disebut juga dengan ginjal diabetes. Sindrom nefrotik akut pada anak-anak maupun dewasa paling sering disebabkan oleh respon imun yang dipicu oleh infeksi. Tumor ginjal disebabkan dengan mutasi sel pada ginjal, dan itu ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kanker ginjal, yaitu riwayat dikeluarkan gandum, kanker tumor atau tumor ginjal. Sebenarnya yang dilakukan Ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, dua-dua. Yang mana nih? Sally, coba Sally. normalnya sampai 3 sampai 8 kali atau 4 kali. Ya, benar ya. Oke, terima kasih Sally. Tinggal lagi. Siapa ada? Jadi. Oke, cukup. Kamila. Sekian dari kami. Kalau berada kurang, terima kasih. Waalaikumsalam. Sini ya. Tetap di sini. Ini kelompok 3 buat apa kalian? Buku saku. Ini buku sakunya ya. Jadi mereka buat buku saku mengenai apa? Mengenai ginjal. Oke, di dalamnya ada tentang ginjal, proses pembentukan urin, struktur ginjal, sampai ke penyakit-penyakit dari ginjal. Oke. Kemudian tadi ada disampaikan mereka bahwasanya berapa jam sekali kita mengeluarkan urin? 3 sampai 8 jam atau 4 sampai 8 jam dalam sehari. Nah, kemudian tadi ketika proses filtrasi itu kan sudah menyaring darahnya. Zat-zat yang masih dibutuhkan diapain oleh tubuh? Akan diserap lagi, dikirim ke darah kembali, ya. Kan ada pembuluh darah yang mengalirkan dari ginjal ke seluruh tubuh, kan ada kan? Nah, dari situlah nanti dia akan dikirimkan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kemudian kalau dibutuhkan lanjut lagi dia ke tahap selanjutnya. Dan itu pun ketika filtrasi masih ada zat-zat yang tertinggal yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Makanya dia masuk lagi ke tahap selanjutnya apa? Reabsorpsi atau penyaringan kembali. Di mana? Tubulus corticus proximal. Barulah di sini langsung diambil lagi kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Kemudian yang zat-zat yang tidak diperlukan akan nanti dikeluarkan. Zat-zat ini diapain lagi? Sama seperti di filtrasi tadi, ya, akan dikirimkan ke darah kembali untuk dialirkan ke luar dari ginjal, ya. Kemudian yang terakhir apa? Augmentasi. Di mana? Tubulus corticus distal. Barulah di sini ditambahkan nanti warna ungunya. Siapa yang nambah? Dari mana? Dari albedo. Ya kan? Tadi ada disampaikan ya, bilirubin, biliverdin. Itu untuk pewarna feses dan juga pewarna urin, ya. Jadi nanti dikasih warna, kemudian dikasih bau amonia, kan? Bau khas amonia, ya. Ada urin? Ada.
Aturin Simon wangi, Simon. Wangi. Wangi minyak wangi. Nggak ada ya. Namanya juga sampah yang akan dikeluarkan dari tubuh. Berarti aromanya juga akan tidak enak karena zat-zat sisa ya. Paham? Bisa? Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke. Pukul ya. Udah. Itunya saya satu lagi. Silakan kelompok 4. Semangat di kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, sini Kak. Sini Kak. Nah. Oh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Noviani. Saya keluarga Tio. Saya kawalian saya. Bersin. Bersin. Saya Imam Nurjasa. Pegang Eka. Sisa-sisa yang ada di dalam tubuh Nggak nampak temennya. Hadap depan sayang, hadap depan. Nah. adalah dengan menghubungkan jarum darah pasien guna menghubungkan aliran darah tubuh ke mesin pencuci darah. Kemudian dalam waktu katalisator dalam mesin, pada saat darah masuk ke salah satu penyaring, alat akan menyaring darah melalui banyak filter yang sangat kecil. Konteks adalah reolotis, renalis, Arteri, renalis, vena renalis. konteks yang melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal. Perhatikan temannya di depan ya. Seli. Ini membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Pelvis renalis berfungsi sebagai jalan menuju kandung ini saluran pembuluh. Arteri renalis berfungsi sebagai pembuluh darah yang membawa darah ke ginjal. Renalis berfungsi sebagai darah sangat mengangkut darah meninggalkan Mau ibu ambil apa? Perhatikan ke depan. Perhatikan. bahwa dari karena ginjal menyerap terlalu banyak cairan dan memproduksi urin. Inilah yang menyebabkan jika lebih sering buang air kecil saat cuaca dingin dan ingin Tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam
boleh sebut lagu ya? Ya, coba ini Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Ini yang sangat kecil untuk yang pernah berproses menghasilkan urinet dilanjutkan tumbuh jadi urin sekunder yang terakhir tumbuh sisa jadi urin sekunder. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus ya buat lagunya. Lanjut, Nak. Kemudian ini jika bertanya silakan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Alam? Ada? Dikenalkan rangkaian surya dari kelompok 3. Apakah normal jika buang air kecil 10 kali sehari? Apakah normal jika buang air kecil 10 kali sehari? Normal nggak tuh ya? Tidak, karena itu kalau ini sudah termasuk gejala poliuria dan segeralah berobat. Oke. Jadi normalnya tadi berapa kali kita sehari mengeluarkan urin? 3 sampai 8 atau 4 sampai 8 kali dalam sehari. Kalau udah 10 kali berarti tidak normal. Itu menunjukkan gejala apa? Poliuria. Harus segera diperiksa ke dokter. Ada lagi? Ada teman-teman yang lagi mau bertanya? Nah, oke. Coba sekali lagi lah kita nyanyi ya lagunya. Sama-sama ya semuanya ya. Oke. Mana mic-nya? Yuk sama-sama ya, kuat ya. Yang lain ikut ya. Yuk, 1, 2, 3. Ginjal di tubuh saya ada 2 buah. Ginjal di tubuh saya untuk menyaring darah. Buang sisa metabolisme agar tak jadi racun. Buang sisa metabolisme agar tak jadi racun. Tiga bagian ginjal, korteks, medula pelvis, ada nefron yang sangat kecil untuk membentuk urin. Yang pertama di glomerulus menghasilkan urin primer, dilanjutkan tubus proksimal jadi urin sekunder. Yang terakhir tubus distal jadi urin sekunder. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Boleh? Ini dikumpulkan, Nak, sayang.
Oke. Makasih ya. Boleh duduk ya. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah mempresentasikan ya hasil-hasil diskusi kalian, hasil proyeknya. Kira-kira kelompok mana yang paling bagus ya? Kelompok mana? Setuju semua kelompok 4? Kenapa? Bagus, kreatif, dan semuanya aktif. Semuanya bagus, kalian semua mulai kelompok 1, 2, 3, 4 sudah hebat. Kelompok 1 sudah buat apa? Poster. Kelompok 2 buat apa, Nak? Mind mapping. Kelompok 3 buat apa? Buku saku. Dan kelompok 4 buat lagu. Ini untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ada berapa orang tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Transferkan ke kelompok 4. Transferkan. Nah, kasihkan ke kelompok 4 ya, Nak ya. Nanti ya. Oke. Yang tadi bertanya, siapa yang bertanya? Nah, Simon. Siapa lagi yang tadi bertanya? Kasih Wasti. Alam. Ya, Nak. Iya, betul. Ya, cepat ya. Siapa lagi? Sally. Nah, yang bisa menjawab tadi siapa? Ini kelompok 1 yang jawab Putri ya. Kelompok 2 yang menjawab Wasti lagi. Kelompok 3 ini Nasya. Kelompok 4 Pak I. Nah, kasih Pak I. Pak I. Oh, Pak I. Kasihkan tolong, Nak. Nah, untukmu. Oke. Terima kasih. Ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita selama 2 pertemuan ini. Bisa? 3. Coba semuanya. Tepuk 1. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kesimpulan kita pada hari ini, sistem ekspresi itu apa? Sistem yang mengatur untuk pengeluaran zat sisa dalam tubuh. Bagaimana jika tidak dikeluarkan? Akan menjadi racun dan berbahaya. Ya kan? Kemudian ada berapa organnya? 4. Yang pertama apa? Ginjal. Apa yang dikeluarkan? Urin. Yang kedua apa? Hati. Apa yang dikeluarkannya? Zat padu dan racun-racun dalam tubuh. Yang ketiga apa? Kulit. Apa yang dikeluarkan? Keringat. Yang keempat? Paru-paru. Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida, CO2, dan uap air. Kemudian yang pertama itu ginjal. Di mana letak ginjal? Di belakang rongga perut. Ada berapa ginjal kita? Ada 2, ada 4. Ada yang 4 ginjalnya. Tadi Simon katanya ginjalnya 4. Berarti dia mau menyumbangkan ginjalnya. Ginjal kita 2 ya. Kemudian ginjalnya sebesar apa? Kacang ya, bentuknya seperti kacang. Kemudian struktur ginjal. Ginjal itu terdiri atas apa aja? Korteks, kemudian medula dan pelvis. Korteks fungsinya apa? Alam, korteks fungsinya apa? Ayo sama-sama. Korteks fungsinya melindungi ginjal. Ya, lapisan terluarnya. Yang kedua apa? Ini loh korteks. Ya kan? Korteks, bagian luar dari ginjal. Dia untuk melindungi ginjal kita. Yang kedua apa? Medula. Inilah, terjadilah proses pembentukan urin di medula.
Di medula ini ada apa isinya? Ada nefron, ya kan? Ada badan Malpighi dan tubulus. Tadi kalian sudah menerangkan, sudah berdiskusi. Jadi di dalam badan Malpighi itu ada glomerulus. Tempat apa itu? Filtrasi. Proses pembentukan ginjal ada tiga. Yang pertama filtrasi terjadi di mana? Di medula ini, tepatnya di glomerulus. Bagaimana urinnya itu? Kan tadi nih darahnya, ya kan, diserap oleh ginjal dan dia akan menghasilkan urin primer. Tapi masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh di dalam urin primer. Kemudian yang kedua apa prosesnya? Reabsorpsi. Apa itu? Penyaringan kembali. Di mana? Tubulus contortus proximal. Ya, tubulus contortus proximal. Apa yang dihasilkan? Urin sekunder. Apa yang terjadi di reabsorpsi? Penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya apa? Augmentasi. Di mana? Tubulus contortus distal. Ya. Ini apa yang dihasilkan? Urin sesungguhnya. Apa yang terjadi di augmentasi? Diberikan ya penyerapan air, kemudian zat-zat yang masih ada tertinggal juga. Kemudian diberikan apa? Diberikan warna, diberikan aroma, ya kan? Baru urin akan dikeluarkan melalui apa? Dikumpulkan dulu dia, dikumpulkan di tubulus collectivus, baru dikeluarkan melalui ureter. Setelah itu masuk ke kandung kemih. Berapa lama kita menghasilkan ginjal? 3 sampai 8 jam sehari. Berapa liter? 1 sampai 1,8 liter. Normalnya berapa kali dalam sehari? Kali sehari. Ya, benar ya. Jadi itu dia. Kemudian penyakitnya apa yang pertama ada? Apa? Gagal ginjal yang pertama, ya kan? Atau batu karang. Batu karang itu kenapa? Karena sering menahan pipis, ya, kurang minum, sehingga terjadi pengendapan di ginjal. Kemudian ada nefritis. Ya, itu seharusnya apa itu nefritis? Coba sama-sama. Apa nefritis? Nefritis terjadinya infeksi bakteri apa? Streptococcus, ya. Kenapa itu? Berarti ketika kalian buang air kecil tidak bersih atau makan darahnya terkena bakteri Streptococcus, ya, sehingga terjadilah iritasi dan peradangan. Kemudian masih banyak lagi penyakit-penyakit pada ginjal. Kemudian apa lagi? Kalau kebanyakan protein apa namanya? Proteinnya masih tercampur dengan urin. Ayo. Albuminaria, ya. Jadi itu anak-anak penyakit pada urin. Sekarang coba kalian kerjakan post testnya. Ibu kirim link ya. Silakan dibuka handphonenya, kerjakan masing-masing, jangan santai-santaian.
Oh iya, lupa Ibu. Tulis nama kelas ya. Nah, ini dah. Silakan buka linknya, kerjakan masing-masing. Belum ada yang klik. Bisa? Punyamu, Kak, hotspot my Ibu. Udah, ya udah buka lah linknya. Lagi ya tuh. Ayo, kerjakan ya. Ya, soalnya sama seperti kemarin. Kemarin masih pretest, yang sekarang post test. Udah paham belum pembelajaran hari ini? Kerjakan masing-masing. Jangan contekan. Kenapa? Coba Ibu lihat. Yang Zoom tadi udah dikerjakan. Udah di uninstall. Udah. Ini ya. Paketnya ada nggak? Ada Ibu. Ada ya. Habis paketnya. Betul semuanya. Pasti pakai ini aja. Tulis nama kelas ya. Ada lagi yang nggak bisa masuk? Bisa semua kan? Bisa nak? Bisa kan? Siapa orang ini? Hotspot. Benar berapa? Benar semua. Halo. Sudah yang bagus nak. Jam berapa tidur tadi malam rupanya? Benar, belum. Nilai. 40. Betul dua. Ini ada yang udah benar semua nih. Ratipa. Benarnya 2 Ratipa. Simon. Benar 4. Adenaina. Benar 4. Kan ada 5 soal ya. Oke. Sudah selesai nah semua? Sudah? Handphonenya bisa dikumpulkan kembali. Ayo kumpulkan ke Ibu. Nah sekarang tolong isi lembar evaluasi. Ya, tulis namanya di checklist. Jika kalian sangat termotivasi, isi nomor 4. Kalau termotivasi saja, isi nomor 3. Kurang termotivasi, nomor 2. Dan tidak termotivasi, nomor 1. Tulis nama kelas, jangan lupa. Iya, yang di ini ya.
Ini survei kepada siswa. Silakan diisi sebagai evaluasi belajar kita ya. Di sini. Nah. Kan sekalian punya siapa ini? Iya, nggak apa-apa. Mana handphonenya? Dicentang. Sini. Handphone saya. Sini, Nak. Kak. Iya. Enggak, yang di dalam kota aja. Iya, diisi. Yang paling depan juga ya. Itu ada 2 halaman. Sini handphonenya sayang. Sangat berat. Lumayan. Handphone. Sudah? Kalau udah selesai, Ibu minta tolong ke Indah sama Pak Rijal. Kumpulkan dulu, Nak. Ini hasil. Apa? Siapa? Punya siapa? Kenapa? Beda siapa? Ya, Dana. Mana satu lagi? Kamu udah belum? Oke, udah. Kumpulin ini, Bu. Berarti bertiga kalian ya? Bisa ngecas, Bu. Ini siapa? Yuk kumpul nah ininya. Belum? Sudah? Evaluasinya sudah diisi, Nak? Sudah? Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Apa yang menyenangkan hari ini? Selama 2 pertemuan ini apa yang menyenangkan? Membuat? Apa? Buat proyeknya seru kan? Seru. Yang kelompok 1 buat apa? Poster. Enak buat poster. Sama-sama kan kerjakannya? Iya. Kemudian yang kelompok 2 main mapping. Sulit nggak buat main mapping? Kan sesuai dengan keinginan kalian kan? Bisa. Yang ketiga, kelompok 3 apa? Buat apa? Buku saku. Berarti bukunya bisa dibawa kemana-mana ya? Berarti nanti depannya udah bisa nih kalian buat buku saku sebanyak-banyaknya, ya kan? Udah bisa buat buku. Kemudian yang kelompok 4, lagu. Berarti ini pecinta musik semua ya? Sukanya musik ini, suka nyanyi-nyanyi. Gimana pembelajarannya? Sudah paham mengenai sistem ekspresi? Sudah. Mengenai ginjal sudah paham? Sudah. Proses pembentukan ginjal sudah paham? Kemudian penyakit ginjal gimana? Sudah paham? Sudah. Jangan dilupakan nanti ketika kalian SMA, kuliah, ini masih akan dipelajari kembali ya. Mungkin itu aja pelajaran kita hari ini. Tadi hasil evaluasinya coba kumpulkan dulu, Nak. Nah, bisa nanti hasil proyek kalian nanti difoto dengan Pak Sumur. Maju per kelompok, kelompok 1 dulu maju. Nanti bawa proyeknya tunjukkan nanti di foto, senyum. Nanti lanjut kelompok 2. Proyeknya taruh lagi di meja Ibu ya. Sama hasil LKPD ditunjukkan gini ya. Bisa? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kelompok 1 silakan maju. Foto dulu sama Pak Syukur ya. Nanti lanjut kelompok 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Apa lah, kan nggak dipakainya. Oke, assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam, Bu Mawad. Ya Bu Selamat ya, Yu. udah selesai 2 kali. Waalaikumsalam Ibu Mawada. Ya Bu Vivi, Pak Warno, Bu Zainab. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hari ini kita udah bisa melihat ini dari sisi kiri kanan gitu ya. Enak juga ya Bu Pipi ya. Kalau kemarin kan yang di Zoom-nya hanya di belakang. Iya Bu. Jadi sekarang kelihatan meriahnya nih di kelasnya. Aktivitasnya bagus ya Bu Pipi ya. Karena kita melihat dari depan juga. Iya Bu. Lihat Dari depan dan belakang. ya dari depan, di depannya sebelah kanan depan ini kan? Iya, iya Bu. Ya, kanan dari belakang. Jadi lebih hidup suasananya kita lihat ya Bu Pipi ya. Iya Bu. Terima kasih sudah diizinkan masuk ke dalam kelasnya. Mungkin itu aja dari Bu Yun. Untuk Pak Suwarno, mungkin selamat ya menunggu kelahiran putra keberapa Pak? Kedua, Bu. Dua ya. Ya, Bu. Semangat Pak Warno, semoga lancar lahirannya. Ya, terima kasih Ya, Wanda. amin. Pipi Sehat juga Ibu selamat dan bayi. dari SMP 15 itu dapat juara 3 nasional ya Bu. Alhamdulillah, selamat Bu Vivi. Bu Pipi. Lomba apa kemarin Bu Pipi? Bu Vivi nggak dengar kayaknya. Iya. Lombanya adalah lomba pembuatan alat sederhana kalau nggak salah, tapi namanya lupa. Itu yang dibuat adalah penyaringan air menggunakan filtrasi. Itu dasarnya. Ada alat yang dibikin oleh siswa menggunakan barang-barang bekas. Dapat juara Sumatera Barat, dikirim ke nasional, dapat juara 3. Itu kalau nggak salah. Selamat Bu Vivi. Nama alatnya apa Bu Pipi? Selamat, Alat Bu Pipi. penyaring air. Pembuatan filtrasi dengan menggunakan bahan bekas dengan teknik nitrifikasi. Oke, dapat juara 3 nasional. Hebat. Mudah-mudahan Iya, yang lain juga alhamdulillah, Bu. termotivasi. Ya. Iya, selamat Bu Vivi. Baik. Ya. Terima kasih. Itu aja dari Bu Yun. Silahkan Bu Pipi kalau ada yang mau disampaikan. Ya, makasih Bu Yun. Ibu Mawada, Ya alhamdulillah Bu, ya. alhamdulillah. Hari ini sangat menyenangkan sekali pembelajarannya. Apalagi videonya sangat bagus, kemudian ada yang berjalan juga kiri kanan ini kameranya dari depan dari belakang ada, jadi suaranya juga nih, suara juga sangat jernih terdengar di sini ya, jadi sangat nampak sekali persiapan Ibu Mawadani sangat perfect ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Anak-anak juga nampaknya termotivasi juga karena sesuai sepertinya dengan perencanaan yang sudah direncanakan. Alhamdulillah Bu. Semoga untuk kedepannya kita pertahankan pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitu. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Vivi. Alhamdulillah. Ya. Pak Suwarno kita lagi nih. Ya. Suwarno, Bu Ada yang mau Zainab. disampaikan Pak Suwarno dan Ibu 21 sesuai Zainabon jadwal juga? yang saya Bu. Ada yang mau disampaikan Pak Suwarno, Ibu Zainabon? Cukup Bu, sepertinya cukup. Rasanya udah bagus Bu. Ya, mantap, baik. Bu. Cukup Bu. Kita tutup pertemuan kita. Mari kita bersama-sama keluar dari ruang kelasnya Ibu Mawadah ini. Ya, Baik Bu. Bu. Mudah-mudahan suatu saat nanti yang real kelasnya bisa kita sampai di sana misalnya ya. Amin. Ya Bu, main-main Bu ke sekolah kami Bu. Mau dong. Baik, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Izin live ya. Ya Bu, Terima kasih, izin Bu. stop recording ya Bu. Terima kasih Bu Vivi, Pak Warno, Bu Sama-sama, Zainab, Bu Bu. Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.